Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa Teknik Elektro angkatan 19 izin memperkenalkan diri. Namanya Asep Sandika dengan NIM 22111911054. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen jaringan. Manajemen jaringan adalah proses pengadministrasian dan pengelolaan jaringan komputer. Layanan yang diberikan oleh disiplin ini meliputi analisa kesalahan, manajemen kerja, penyediaan jaringan, dan pemeliharaan kualitas layanan. Perangkat lunak manajemen jaringan digunakan oleh administrator jaringan untuk membantu menjalankan fungsi-fungsinya. Slide berikutnya, kegunaan dan fungsi manajemen jaringan. Yang pertama ada fault management atau bisa disebut juga kesalahan dalam manajemen. Kegunaan dan fungsi manajemen jaringan menyediakan fasilitas yang memungkinkan administrasi jaringan untuk mengetahui kesalahan atau fault pada perangkat yang dikelola jaringan dan operasi jaringan agar dapat segera menentukan apa penyebabnya dan dapat segera mengambil tindakan atau perbaikan. Yang kedua yaitu configuration management. Kegunaan atau fungsi dari manajemen jaringan yang kedua adalah memonitoring informasi konfigurasi jaringan sehingga dampak dari perangkat keras ataupun lunak tertentu dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kemampuan untuk menganalisis konfigurasi ulang, pengoperasian, dan mematikan perangkat yang dikelola. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada performance and management atau manajemen kerja. Kegunaan dan fungsi manajemen jaringan yaitu mengukur berbagai aspek dari performa jaringan termasuk pengumpulan dan analisis dari data, statistik sistem sehingga dapat dikelola dan dipertahankan pada level tertentu yang dapat diterima. Harus kita ketahui dalam bergelut di dunia teknologi informasi memang diharuskan memahami apa itu manajemen jaringan, karena dengan memahami pengertian manajemen jaringan dan juga kegunaannya, kita bisa lebih mudah dan gampang untuk mengoperasikan komputer. Langsung ke slide yang berikutnya. Kemudian ada poin memahami penggunaan dari model OSI layer pada jaringan. Di sini ada 7 model ISO layer. Yang pertama ada application layer atau lapisan ke-7, kemudian presentation layer atau lapisan ke-6, kemudian session layer atau lapisan ke-5, kemudian ada transport layer atau lapisan ke-4, kemudian ada network layer atau lapisan ke-3, kemudian ada data link layer atau lapisan kedua. Yang terakhir ada physical layer yaitu lapisan ke-1. Slide berikutnya. Berikut adalah gambar ini ya, layer, model layer. Asal muasal 7 model ISO layer, pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model artikular jaringan yang diberi nama OSI, Reference Model for Open Networking, atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini 7 model ISO layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antara perangkat komputer. Yang pertama, application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna
dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses peraturan jaringan. Contoh beberapa servis dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer atau lapisan keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, kemudian SSL, kemudian TLS, dan lain sebagainya. Lanjut ke yang ketiga atau session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor untuk urut setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi atau IP Internet Protocol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Kemudian yang keenam ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi untuk spesifikasi IEEE 802. Dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Kemudian yang terakhir ada physical layer, lapisan pertama. Model OSI layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini mendefinisikan mengenai bahwa bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer. Dapat dialogikakan seperti Anda mengirim surat. Dianalogikan atau diperumpamakan seperti Anda mengirim surat, kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila perkataan saya atau materi yang saya sampaikan banyak keraguan atau banyak kesalahan. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, masih harus banyak mengetahui. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.